Tangan jari. Om Swastiastu. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, yang adanya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, sekarang akan Ibu absen terlebih dahulu ya. Absen pertama Rea. Hadir. Oke. Absen kedua Wira. Hadir. Baik. Absen ketiga Ulan. Hadir. Absen 4 Ira. Hadir. Absen 5 Bagus. Hadir, Bu. Absen 6 Fibri. Hadir. Absen 7 ada Lia. Hadir Ibu. Absen 8 ada Dian. Hadir. Semuanya sudah Ibu sebutkan? Sudah. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Baik anak-anak, sekarang kita akan menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini. Silakan berdiri. Ibu kita Kartini, Putri sejati, Putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, aneka bangsa, aneka kaumnya, untuk merdeka. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya dari Indonesia. Baik, terima kasih anak-anak. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, di sini Ibu mau bertanya. Di hari Minggu kemarin, di antara kalian ada tidak yang pergi ke pantai bersama orang tuanya? Saya. Dia ke pantai mana? Sanur Ibu. Sanur. Bagus? Pantai matahari terbit. Matahari terbit. Ira? Ke Pantai Pandawa. Pantai Pandawa. Baik, kegiatan kalian selama di pantai itu ngapain aja? Berenang. Main pasir. Berenang, bermain pasir. Mancing. Mancing, baik. Nah, pernah tidak kalian memperhatikan warga di sekitar pantai itu pekerjaannya apa? Dalam dunia. Petani garam. Petani garam, Nelayan. nelayan, apa lagi? Pedagang. Pedagang. Ada yang jaga papan selancar. Jaga papan selancar. Sewa Oke. kano. Apa Pira? Sewa kano. Sewa kano, baik, bagus. Baik, di sini Ibu mau bertanya. Kira-kira kalian tahu tidak kenapa nelayan itu selalu tinggal di dekat pantai? Untuk mencari ikan. Iya betul, karena ada ikan banyak. Nah, itu adalah salah satu contoh di mana bentang alam mempengaruhi profesi dari masyarakat sekitar. Maka dari itu, kita sekarang akan mempelajari mengenai sekarang kita akan mempelajari mengenai mengenal bentang alam di daerahku dan apa pengaruh bentang alam terhadap profesi bagi masyarakat sekitarnya. Baik anak-anak, jadi Ibu harapkan setelah mempelajari bentang alam ini, kalian akan mengetahui apa itu arti dari bentang alam, kemudian apa saja contoh-contoh dari bentang alam, dan apa pengaruhnya bentang alam terhadap profesi masyarakat di sekitarnya. Baik anak-anak, di sini Ibu meminta kalian untuk menyimak sebuah video yang akan Ibu tayangkan, dan kalian perhatikan apa saja bentang alam yang ada di video tersebut.
Sudah. Oke, sekarang ibu tanya, bentang alam apa saja yang ada di video tersebut? Gunung. Betul, gunung. Pantai. Pantai. Tebing. Sawah. Hutan. Hutan. Ada lagi? Pegunungan. Baik, bagus sekali anak-anak. Itu adalah contoh bentang alam. Nah, jadi apa sih itu bentang alam? Jadi bentang alam adalah bentuk permukaan bumi yang ada di suatu daerah. Ada yang terbentuk secara alami seperti gunung, pantai, sungai, dan ada juga yang disebut buatan manusia, yaitu ada waduk dan juga sawah. Nah, bentang alam alami itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada bentang alam daratan dan ada bentang alam perairan. Baik, yang pertama itu ada bentang alam daratan. Bentang alam daratan adalah bentuk permukaan bumi di wilayah kering yang dipengaruhi tinggi rendah tanah dan proses alam, serta dimanfaatkan untuk pemukiman, pusat perkantoran, dan pusat kegiatan ekonomi. Ada juga contoh-contoh dari bentang alam daratan. Yang pertama itu ada pegunungan. Yang kedua ada dataran rendah seperti yang kita tempati saat ini disebut dengan dataran rendah. Kemudian ada juga dataran tinggi. Kalian semua pernah pergi ke Kintamani? Pernah. Nah, di sana disebut dengan dataran tinggi. Baik, yang kedua ada bentang alam perairan. Bentang alam perairan ini mencakup seperti sungai, laut, pantai, dan juga waduk. Di mana bentang alam perairan ini sering dimanfaatkan sebagai sumber air, kemudian sumber kegiatan ekonomi untuk mencari ikan, kemudian ada juga sebagai jalur transportasi dan juga tempat wisata. Ada juga contoh-contoh dari bentang alam perairan. Yang pertama itu ada sungai, yang kedua ada danau, dan yang ketiga ada pantai. Biasanya yang sering kalian kunjungi dari ketiga ini itu apa? Pantai. Selanjutnya ada pengaruh bentang alam terhadap kehidupan masyarakat. Bentang alam ini tentu saja mempengaruhi profesi masyarakat karena bentang alam setiap daerah itu berbeda-beda. Baik, selanjutnya ada profesi masyarakat sesuai dengan bentang alam. Yang pertama itu ada bentang alam daratan. Oke, profesi yang pertama itu ada di pegunungan, di mana pegunungan itu adalah dataran tinggi yang memiliki udara yang sejuk, sehingga masyarakat sekitarnya mayoritas berprofesi sebagai petani sayur. Yang kedua ada dataran tinggi. Dataran tinggi ini juga memiliki udara yang sejuk, sehingga mayoritas masyarakat sekitarnya akan berkebun seperti memiliki kebun teh ataupun memiliki kebun kopi. Yang ketiga ada dataran rendah. Daerah yang relatif datar yang sering dijadikan sebagai pemukiman. Nah, di daerah ini pekerjaan yang cocok untuk masyarakat sekitar adalah menjadi pedagang. Kenapa? Karena di dataran rendah ini akan menjadi pusat pendidikan, pusat perkantoran, dan juga pusat pemukiman. Baik, selanjutnya ada profesi masyarakat di bentang alam perairan. Yang pertama itu ada sungai. Nah, di sungai tentu saja banyak ada ikan. Maka dari itu, masyarakat sekitar yang tinggal di sungai mayoritas akan menjadi nelayan ikan sungai. Yang kedua ada pantai. Di daerah pantai itu, profesi masyarakatnya tidak hanya sebagai nelayan, tetapi ada juga yang memilih menjadi tambak garam karena di daerah pantai itu mataharinya cenderung lebih terik sehingga mempercepat proses pengeringan dari garam itu sendiri. Baik, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Apakah ada yang memiliki pertanyaan? Tidak. Karena kalian tidak memiliki pertanyaan, sekarang Ibu akan memberikan karya LKPD yang harus dikerjakan per kelompok. Kalian boleh membentuk 2 kelompok yang akan dikerjakan secara berdiskusi dengan teman-temannya. Semuanya sudah mendapatkan LKPD? Sudah. Baik, silakan dikerjakan dengan baik, diskusinya jangan ribut, dan nanti masing-masing perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya.
aktivitas pertama yang pertama itu adalah dataran tinggi. Gambar yang kedua itu termasuk pada dataran rendah. Yang ketiga itu pantai dan pulau. Yang keempat itu sungai dan danau. Yang kelima itu gunung berapi. Yang keenam hutan tropis. Baik, aktivitas selanjutnya. Adaptasi di daerah rentang alam berbeda. Yang pertama itu ada di dataran gunung tinggi, ada berkebun, ada gait, ada petani tebu. Nah, selanjutnya ada di daerah pantai, ada nelayan, ada petani garam, ada penyewa kanu ibu. Nah, habis itu yang terakhir ada di dataran rendah, ada pedagang, petani dan peternak. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ira. Sekarang Ira. Baik, ini ada hubungan gambar dengan namanya yang sesuai. Ini ada di dataran tinggi, ini ada di dataran rendah, ini ada di pantai dan pulau, ini ada sungai dan danau, ini ada gunung berapi, ini ada hutan tropis. Baik, tepuk tangan untuk Ira. Silakan kembali. Terakhir, Dian, silakan. Dalam beradaptasi di daerah alam yang berbeda. Yang pertama di daerah gunung adalah dengan menanam sayur, kemudian menanam buah dan mempersiapkan pakaian yang tebal karena kan dingin. Kemudian adaptasi masyarakat di daerah pantai yang pertama adalah kita harus memakai tabir surya, kemudian mempunyai pancingan dan menjadi pedagang lumpia. Kemudian yang terakhir yang diadaptasi menjadi di dataran rendah yang termasuk jadi petani, kemudian pedagang dimsum dan memakai tabir surya juga. Baik, tepuk tangan untuk Dian. Habisnya apa games? Boleh habis games boleh kesimpulan kan? Refleksi. Refleksi, tanya di sana Kesimpulan. Iya. Baik, terima kasih karena kalian sudah mengerjakan dan mempresentasikan hasil KPD kalian dengan baik. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Nah, sekarang ibu punya games. Nanti 5 orang boleh maju ke depan dan memilih soal yang mau dijawab. Baik, ibu akan pilih 5 orang. Siapa yang mau menjawab boleh angkat tangan. Oke, maju Fibri, Ira, Dia, lagi 2. Bagus. Lagi 1. Lagi 1 siapa? Mira. Oke, silakan berbaris yang rapi. Berbaris, ya. Dimulai dari siapa? Dari Fibri. Silakan. Fibri mau nomor berapa? 10. B. B. Kita cek. Betul. Baik. Silakan duduk. Dia nomor berapa? 8. Sungai. Ya betul. Silakan duduk. Kira? 3. Betul. Silakan kembali. Bagus. Kata guru saya nomor 1. Daerah yang memiliki banyak tambak garam biasanya berada di Pegunungan. di pantai. Betul. Selanjutnya, Mira nomor Dua ibu. 2. Ada gunung bukan A ibu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, sebelum itu Ibu ingin bertanya kepada kalian, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Ada Ibu. Rea, silahkan. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang alam, yaitu adalah daerah yang terbentuk secara alami atau perbuatan, seperti ada pegunungan, sungai, pantai, dataran tinggi, dataran rendah, hutan. Nah, untuk masyarakatnya itu dipengaruhi oleh daerah alam tersebut. Profesinya ada sebagai nelayan yang tinggal di pantai, terus sebagai petani yang tinggal di dataran rendah, sebagai tukang kebun yang tinggal di dataran tinggi, dan sebagai pedagang juga tinggal di dataran rendah. Baik, sini Ibu tekankan kembali bahwa bentang alam adalah suatu penampakan bumi yang muncul di suatu daerah, di mana penampakan
bentang alam. Baik, Ibu tekankan kembali bahwa bentang alam adalah penampakan bumi yang muncul di suatu daerah, di mana bentang alam ini dibagi menjadi dua. Yang pertama bentang alam alami dan juga bentang alam buatan. Dan bentang alam alami ini dibagi kembali menjadi dua. Yang pertama ada bentang alam daratan dan bentang alam perairan. Nah, contoh dari bentang alam daratan ini adalah dataran tinggi dan juga dataran rendah. Sedangkan contoh dari bentang alam perairan itu ada sungai, pantai, dan juga laut. Kemudian untuk bentang alam buatan ada sungai, ada waduk dan juga sawah. Baik, bentang alam ini mempengaruhi profesi masyarakat. Sebagai contoh, bentang alam pegunungan. Nah, profesi masyarakat di bentang alam pegunungan ini mayoritas akan menjadi petani sayur. Dan di bentang alam pantai, masyarakatnya akan mayoritas profesi sebagai nelayan. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, sekarang Ibu yang bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar bentang alam ini? Senang. Apakah bisa dipahami? Bisa. Baik, sebelum kita akhiri, kita akan menyanyikan satu lagu daerah terlebih dahulu. Baik anak-anak, kita akan menyanyikan lagu Rasa Sayangnya dari daerah Maluku. Silahkan berdiri. Baik, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan minggu depan, silahkan pelajari materi selanjutnya. Untuk ketua kelas, silahkan tutup kelasnya dengan berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kali ini kita berdoa dulu. Berdoa juga. Berdoa juga. Karama Santi. Om Santi 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 Om. Silahkan duduk anak-anak. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.